Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pembelajar yang budiman, bertemu kembali dengan saya Mansur As'ari dalam melanjutkan belajar bahasa Arab dasar bagi anak-anak, kajian dari kitab Jurumiyah ya. Saat ini sudah memasuki materi tentang isim-isim yang dirapakkan al-asma'u al-marfu'ah atau al-marfu'atul asma di bagian at-tawabi atau yang mengikut tabi at-tabi, dan sudah memasuki tentang atap atau kata sambung atau kata gandeng, penggandengan. Dalam atap itu ada yang disebut ma'tuf yang diatapkan dan ma'tuf alaih atau ain, to, dan fa. Nah, ini nanti disepil ya, atau kelihatan nggak ya? Nah ini terbalik ya. Atap ada ma'tuf yang diatapkan dan ma'tuf alaih yang diatapkan kepadanya. Kalau yang pertama ma'tuf atap itu ya tentu saja dalam pembahasan isim yang dirapakkan ya, syarat pertama rafa, syarat kedua isim, syarat ketiga ada huruf atapnya. Syarat pertama rafa tentu saja berhubungan dengan kedudukan dari sebuah kalimat ya. Kalau rafa itu kan isim yang dirapakkan itu ada 7. Yang contohnya yang pertama mubtada. Kalau dalam kalimat fi'liyah adalah fa'il di antaranya. Nah, kita concern di mubtada dan fa'il saja. Seperti contoh mubtada dan khobarnya ya. Rumah itu besar, al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Al-baitu wal masjidu kabirun bisa, tapi lebih tepatnya kabiroini, kedua-duanya besar. Berarti al-masjid, rumah dan masjid. Pakai wa, pakai dan huruf yang pertama adalah huruf ataf. Ketiga ada huruf ataf kan wa. Huruf ataf ada 10. Yang pertama wa itu maknanya dan. Jadi rumah itu, rumah dan masjid itu sama-sama besar. Berarti masjid diatapkan kepada rumah, disambungkan, digandengkan. Itu yang contoh yang mubtada. Rumahnya al-baitu dibaca tu karena rafa, karena mubtada. Begitu juga al-masjidu dibaca du. Kedua-duanya adalah isim mufrad, alasan dirapakannya. Kemudian contoh yang lain, ini tidak bisa diperlihatkan, tidak sepil ya karena terbalik ini tuh. Biar nanti ditulis di situ. Kalau yang jumlah fi'liyah, contohnya kalau penggunaan wa ya, Muhammad pergi atau Muhammad dan Ahmad pergi ke sekolah. Yadhabu Muhammadun wa Ahmadu ilal madrasati. Jadi Ahmad dan Muhammad sedang atau akan pergi ke sekolahnya. Muhammadun itu yang disebut pertama disebut ma'tuf alaih, yang disandarkan atau yang disambungkan kepadanya. Sedangkan yang diatapkannya, yang disambungkan, yang digandengkannya adalah Ahmad. Maka Ahmad disebut ma'tuf dan Muhammad ma'tuf alaih gitu. Di antara keduanya ada kata huruf atapnya, dalam hal ini waw bermakna dan. Berarti kedua-duanya sama melakukan aktivitas yang sama, yaitu pergi ke sekolah. Itu contoh yang pertama, penggunaan huruf wa atau waw yang artinya dan.
yang lain juga bisa. Ini contoh yang fa'il. Contoh yang lain kalau untuk mu'annas, tadrisu Fatimatu wa Aliyu fil jami'ah. Jadi Fatimah dan Ali belajar di sekolah atau di perguruan tinggi atau di kampus. Nah, Fatimah disebut pertama sebagai fa'il, maka fi'ilnya itu adalah mu'annas tadrisu hiya, tadrisu Fatimatu. Tetapi Ali diatapkan karena Ali ada makna seorang laki-laki, maka mengikuti saja kepada ketentuan Fatimah yang menjadi ma'tuf alaih. Fil jami'ah itu jar majrur. Itu untuk penggunaan huruf waw pada atap. Ketentuan pertama yaitu menggunakan huruf waw yang artinya dan. Kalau untuk fi'il majhul umpama majhul berarti bermakna di, kan majhul itu. Contohnya diduduki, jalasa duduk. Julisa diduduki apa? Al kursiyu wa maq'adu, diduduki kursi dan bangku. Gitu, diduduki berarti julisa telah diduduki oleh siapa? Julisa al kursiyu wal maq'adu bitalamid, oleh anak-anak umpama. Nah, al kursiyu dan al maq'adu itu adalah naibul fa'il, al maf'ul alladzi lam yusamma fa'il, atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Itu diantaranya contoh-contoh penggunaan huruf ataf dalam nahwu, yaitu huruf waw. Ada 9 lagi huruf yang lain yang belum kita jelaskan. Demikian kawan-kawan. Pada komentar pendapat silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.